Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Jumadil Kubro merupakan salah satu mubalik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikirim dari wilayah timur ke Nusantara. Beliau dikenal sebagai sesepuh Wali Songo dalam beberapa babat dan cerita rakyat. Syekh Jumadil Kubro diakini sebagai bapak para Wali Songo. Karena beberapa Wali Songo, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Giri konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya, keturunan keempat. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan ajaran Islam di Kerajaan Samudera Pasai. Kemudian, ia juga berkelana di wilayah Jawa mulai dari Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga Majapahit. Melalui perantara Syekh Jumadil Kubro, dakwah Islam mulai banyak diterima di Nusantara. Peran Syekh Jumadil Kubro sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Syekh Jumadil Kubro memiliki nama asli Said Jamaluddin Hussein. Beliau merupakan dai masyhur yang berasal dari wilayah Samarkand, Uzbekistan. Menurut silsilahnya, Syekh Jumadil Kubro adalah keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 1270 Masehi sebagai putra Ahmad Shah Jalaluddin, yakni bangsawan dari Nasrabad, India. Kakek buyutnya bernama Muhammad Shohib Mirbad, seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Beliau memiliki garis keturunan langsung ke Imam Ja'far Shodiq, yakni keturunan generasi ke-6 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya. Syekh Jumadil Kubro kecil, mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan pendidikannya ke India, Makkah, dan Madinah untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf, syariah dan ilmu-ilmu yang lain. Sebelum aktif berdakwah, Syekh Jumadil Kubro pernah menjabat sebagai gubernur Deccan di India. Setelah pensiun, beliau kemudian berkeliling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan ajaran Islam. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro berkeliling sampai ke Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan, dan Kelantan di Malaysia. Karena kemahirannya dalam berdakwah itulah dirinya diperintah Sultan Turki Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit. Untuk berangkat ke Jawa Dwipa untuk melakukan misi kenegaraan sekaligus misi dakwah. Dalam perjalanan menuju ke Jawa Dwipa beliau berangkat bersama rombongan di antaranya adalah Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim Asmorokondi, Syekh Zainal Barakat Alam, Syekh Ali Nurul Alam, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Subakir, Syekh Ali Akbar, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Hasanuddin, Syekh Aliuddin, Syekh Malik Israel. Dalam perjalanan menuju Jawa rombongan mampir dahulu di daerah Pasai. Dan di sanalah beliau berpisah dengan Syekh Ibrahim Asmorokondi yang memutuskan untuk menetap dan berdakwah di Pasai. Pada tahun 1399 rombongan dari Turki telah tiba di Jawa. Mereka menuju daratan Tandes, sebuah pelabuhan terbesar di Jawa kala itu. Selepas turun dari kapal, para utusan Turki beristirahat sejenak melepas lelah. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju Trowulan. Sesampai di sana mereka merasa nyaman, ternyata di Trowulan juga telah ada sekelompok masyarakat Muslim. Bukan hanya Muslim asing, tapi Muslim pribumi. Di istana rombongan disambut dengan baik oleh Baginda Prabu Wikramawardhana. Dijamu dengan kehormatan layaknya utusan dari negara jauh. Dakwah mereka untuk mengislamkan Prabu Wikramawardhana belum berhasil, akan tetapi mereka dipersilahkan untuk melakukan dakwah asal tidak melakukan cara pemaksaan dan kekerasan. Para ulama dari mancanegara itu pun akhirnya menyusun rencana lain, berdakwah dengan cara mereka sendiri-sendiri. Setelah dilakukan musyawarah akhirnya diputuskan sebagai berikut, Syekh Jumadil Kubro dan kedua putranya Ali dan Zainal memutuskan tinggal dan berdakwah di Trowulan. Syekh Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Tandes. Syekh Malil Israel,
Syekh Hasanuddin, dan Syekh Aliuddin memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Banten. Syekh Maulana Maghribi, Syekh Subakir, dan Syekh Ali Akbar memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Jungmara. Jungmara adalah nama lama bagi pelabuhan Jepara. Di Trowulan, Syekh Jumadil Kubro memulai kehidupan baru sebagai pedagang, bersama dua putranya. Tidak ada kesulitan bagi beliau untuk mencari barang dagangan lantaran di daerah Tandes banyak dijumpai para pedagang muslim dari mancanegara yang siap membantu mereka. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar, selancar usaha dagangnya. Komunitas muslim pun kian tertata meskipun jumlahnya tidak seberapa. Awal perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro juga mengalami kesulitan. Akhirnya beliau berkenalan dengan Tumenggung Mojopahit yang bernama Tumenggung Satim Singomoyo. Karena hanya beliaulah seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak musyawarah tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Kala itu beliau sudah memeluk agama Islam walaupun hal ini tidak berani dilakukan secara terang-terangan. Hanya Tumenggung Satim Singomoyo lah yang bisa diajak bertukar pendapat tentang bagaimana cara mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa utamanya di lingkungan kerajaan yang masyarakatnya kala itu sudah sangat terpengaruh dengan ajaran Hindu-Buddha serta Kapitayan. Alhamdulillah, dengan keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo, akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat Mojopahit memeluk Islam, termasuk yang berada di lingkungan kerajaan. Dari informasi Tumenggung Satim Singomoyo inilah Syekh Jumadil Kubro bisa mengerti lebih jauh tentang adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah Trowulan. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk sekitar abad 14 mulai surut pamor dan kejayaan Majapahit. Perang saudara antara Wikramawardhana dengan Wirabumi mengakibatkan melemahnya kendali pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Penduduk Majapahit terutama dari kasta Sudra dan Waisya, golongan masyarakat buruh dan petani, yang selama ini menempati derajat rendah dan hina mulai mengalami pembangkangan dan pemberontakan. Mereka merasa tidak dapat menerima adanya perbedaan derajat manusia. Kondisi yang demikian ini sangat menguntungkan bagi penyebaran agama Islam yang mengajarkan persamaan harkat, martabat dan derajat manusia. Ajaran ini menjadi berkembang, utamanya di kalangan masyarakat petani, nelayan, buruh dan pegawai kerajaan. Keadaan di sekitar pusat kerajaan Majapahit semakin lama semakin memprihatinkan, baik akibat terjadinya perang saudara maupun akibat sering terjadinya perselisihan di antara pegawai kerajaan yang sudah memeluk Islam dan pegawai kerajaan yang masih beragama Hindu. Situasi ini ternyata membawa manfaat yang cukup besar bagi Syekh Jumadil Kubro. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau beranjang sana ke keluarga kerajaan menjumpai Dewi Dwarawati, Darawati Murdaningrum, ternyata dapat membawa ketentraman di hati Prabu Kertawijaya. Hingga suatu saat, Dewi Dwarawati menyampaikan usul pada Prabu Majapahit atas saran pandangan Syekh Jumadil Kubro supaya Prabu Majapahit mengundang seorang tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi kerajaan yang sedang dilanda kekacauan itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Syekh Jumadil Kubro yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya. Syekh Jumadil Kubro memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Bahkan usianya yang sudah lebih dari 100 tahun belum pernah surut perjuangannya. Dalam usia yang sangat tua itu Syekh Jumadil Kubro punya niat ingin mati syahid. Dengan niatnya yang baik itu Syekh Jumadil Kubro bersemedi 40 hari memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga akhir hayatnya dijadikan orang yang mati syahid. Pada tahun 1465 Masehi Wali Songo sedang membangun Masjid Demak, sedangkan kerajaan Majapahit mengadakan rapat mendadak. Semua adipati hadir, kecuali Raden Patah, atas usulan adipati yang beragama Hindu. Raden Patah harus dipanggil dan diadili karena tidak mentaati peraturan kerajaan Majapahit. Dengan semangat para adipati yang beragama Hindu berangkat ke Demak bertujuan memanggil paksa Raden Patah. Namun setelah di Demak, para adipati tersebut ditemui oleh Syekh Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi.
Setelah para adipati menyampaikan tujuannya memanggil paksa Raden Patah, dengan nada keras Syekh Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi mengusir para adipati yang punya niat buruk itu. Sehingga terjadilah pertempuran yang akhirnya para adipati mundur kembali ke Mojopahit. Setelah itu, Syekh Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi beserta para santri berangkat ke Majapahit, tujuannya memerangi para adipati yang masih beragama Hindu itu. Setibanya di Majapahit terjadilah peperangan yang sangat dahsyat sehingga banyak adipati yang gugur. Namun sudah menjadi niat Syekh Jumadil Kubro ingin mati syahid, maka saat itu juga Syekh Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi juga gugur di medan peperangan. Dan tempat terjadinya peperangan di Desa Troloyo pada tanggal 15 Muharram 857 Hijriah. Adapun Said Jumadil Kubro dimakamkan di Desa Troloyo, dan beliau wafat berusia 116 tahun. Sedangkan Maulana Maghribi oleh para santrinya dimakamkan di Jatianom, Klaten, Jawa Tengah, di pesantrennya. Itulah kisah dan asal-usul Syekh Jumadil Kubro. Maaf jika ada kesalahan. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.